Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini dengan Mbak Dora nih. Nah Mbak, terkait dengan parenting dan juga perhatian khusus tentunya harus diberikan dari orang tua kepada anak yang memiliki autisme. Sebenarnya perhatian seperti apa yang harus diberikan orang tua kepada anaknya, khususnya kepada anak-anak yang mengalami autisme? Baik, pesan saya intinya untuk yang telah dikaruniai atau dianugerahi anak ASD ya, Autism Spectrum Disorder, ataupun yang mau merencanakan pernikahan, kehamilan, itu sangat benar diperhatikan masa sebelum kehamilan, masa sedang hamil dan pasca ya. Nah itu jadi memang ini saya kasih tipsnya nih untuk salah satu pemicu yang sering terjadi, yang sering kita temui, maksudnya sering kita temui di masyarakat luas itu adalah salah satunya logam berat ya. Logam berat? Logam berat itu bukan hanya berat-berat, bukan hanya timbal, aluminium, bukan. Tapi salah satunya nggak kelihatan. Tau nggak apa, Siva? Apa tuh Mbak? Rokok. Rokok? Asap rokok. Rokok itu mengandung logam berat yang bernama kadmium. Nah, jadi salah satu penyebab adalah anak-anak itu mengalami autisme yaitu terpapar logam berat. Logam berat salah satunya adalah rokok. Tadi ya, Nah, jadi bukan hanya rokok ya, juga bisa misalnya peralatan-peralatan masak, kemudian cat rumah gitu kan. Nah, itu juga termasuk logam berat. Dan juga untuk anak-anak yang mengalami autisme itu sebenarnya orang tuanya nggak bisa santai sih, Pak. Oh. Iya, karena kan banyak ketinggalan sosial. Lah mereka kan nggak mau komunikasi nggak bisa. Akhirnya di masyarakat juga mereka juga nggak bisa berbaur, ya kan? Kemudian belum lagi dari aspek motorik kasar, motorik halus. Sering ngeliat kan anak-anak yang jalan nabrak, berubak gitu kan. Nah, terus belum mereka ada juga yang gangguan tidur, gangguan makan, kemudian apalagi yang gangguan bicara. Nah, jadi untuk orang tua yang mengalami hal yang sama, itu tadi cek dulu perkembangan anak. Misalnya anaknya umur 2 tahun, cek deh umur anak 2 tahun itu udah bisa apa aja di checklist. Kalau belum, berarti warning buat orang tua. Misal umur 2 tahun harusnya sudah bisa berapa ke atas sudah bisa komunikasi 2 arah, dia belum. Nah berarti gimana caranya? Ya kalau memang nggak menemukan sekolah atau tempat terapi, nah bisa di rumah kok. Iya. Misalnya latihan meniup, Siva, latihan menghembus. Dengan hal-hal sederhana gitu ya, Mbak? Sederhana. Tapi orang tuanya memang harus punya basic juga untuk berpendidikan juga ya, Mbak, tentunya. Jadi harus proaktif. Iya, benar. Nah, kalau misalnya untuk rokok tadi ya, Mbak, ini sangat menarik nih pemirsa. Banyak sekali orang-orang di luar sana mungkin kalau misalnya anak autisme menyalahkan ibunya aja nih, Mbak. Padahal nggak tahu bahwa rokok itu juga ternyata exposure-nya bisa menyebabkan anak-anak autisme ternyata ya, Mbak ya. Nah, kalau misalnya untuk alat makan itu gimana, Mbak? Terkait dengan alat makan yang mungkin paparan dalam jumlah besar menyebabkan autisme itu gimana, Mbak? Ya, untuk jadikan salah satu yang dicurigai logam berat itu kan aluminium dan timbal nih. Aluminium itu kan dari alat masak ya Siva ya. Kayak mohon maaf panci-panci ibu-ibu yang udah hitam-hitam ya jangan digunakan lagi. Aman tuh yang itu, yang kaca, berbahan kaca. Oh, yang kaca malah yang paling aman ya, Mbak. Kalau misalnya yang kayak sekarang tuh kan banyak banget yang anti lengket tuh, Mbak. Katanya itu aman nggak sih sebenarnya, Mbak? Aman kalau masih nggak lengket. Kalau udah jelek itu nggak aman. Maksudnya yang paling aman itu tadi, atau yang berbahan stainless. Ya bukan hanya untuk anak-anak autisme aja sih. Buat misalnya orang tua kita yang mengalami kanker, diabetes, darah tinggi, itu lebih baik alat makan, alat masaknya ya dari kaca atau stainless steel tadi ya, Mbak. Jadi kalau kayu
kayu juga bagus ya Mbak sendok berarti? kayu. Iya, benar. Berarti kalau misalnya udah kayak kegores-gores nih pemirsa, lebih baik nggak digunakan ya Mbak ya, karena biasanya masih digunakan, ternyata banyak sekali bahan-bahan yang berbahaya. Iya. Selain itu bisa menyebabkan kanker juga ya Mbak. Jadi Macam-macam. macam-macam banget nih yang bisa disebabkan dari hal-hal tersebut nih pemirsa. Nah terkait dengan angka autisme di Bengkulu nih Mbak, sebenarnya udah sebanyak apa sih Mbak orang-orang dengan autisme khususnya anak-anak ya untuk di Bengkulu? Iya, Siva, Mbak Dora tuh mendirikan MBC itu 2018 awal. Sampai sekarang data yang masuk atau anak-anak yang sudah daftar, yang pernah yang sudah maksudnya sudah lulus kurikulumnya dan sekarang itu ada 100-an lebih. 100 Mbak sampai sekarang ya Iya. Mbak ya. Jadi nggak boleh santai lagi ya Mbak, dari pemerintah juga nggak boleh. Iya benar. Waiting list aja sekarang udah berapa sih, Pak? Maksudnya alhamdulillah sekarang tuh orang tuanya makin aware. Oh sekarang udah Alhamdulillah meningkat ya enggak Mbak? kayak 5 tahun yang lalu mungkin orang tuanya diumpetin anaknya kan, orang tuanya malu, gengsi gitu kan. Kalau sekarang sih alhamdulillah makin banyak yang orang tua yang peduli bahwa anak-anak saya ini ada kayak kendala perkembangan gitu. Jadi orang tua juga sebenarnya selain pada saat masa kehamilan, setelah masa golden age itu 1000 pertama kehidupan juga harus memastikan benar-benar untuk perkembangan dan juga pertumbuhan anak-anak mereka ya Mbak. Apakah ya? sesuai? Kalau untuk di NBC sendiri, pembelajaran seperti apa sih Mbak yang diberikan kepada anak-anak autis itu Mbak? Baik, karena basic saya metodenya Applied Behavior Analysis ABA ya. Jadi itu kita mengajarkan mereka program meniru, kesiapan, bahasa ekspresif, perspektif, kesiapan ke sekolah reguler. Jadi intinya itu kita harus yakin bahwa anak-anak kita bisa nih sekolah reguler, bukan sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Jadi itu tujuannya. Untuk diri sendiri itu saya mix ya kurikulum. Mix ya Mbak, mungkin bisa dilanjutkan setelah Oke. jeda pada berikut ini ya Mbak. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Oke.